Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi dibutuhkan berbagai data dan informasi berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Jumlah unit barang jadi yang akan terjual dapat diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua yaitu estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Hal ini karena perusahaan ingin menghindari terjadinya kondisi stock out, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak memiliki persediaan barang ketika perusahaan memperoleh order pembelian dari pelanggan. Yang ketiga yaitu estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Merupakan estimasi persediaan barang jadi yang tersisa dari periode sebelumnya. Di sini terdapat format anggaran produksi. Penjualan akhir ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi, dan kita akan menemukan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Contoh penyusunan anggaran produksi. PT Sehati Indah sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang akan dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT Sehati Indah juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Di sini terdapat penjualan jumlahnya 8.000, persediaan akhir 2.000, dan persediaan awal sebesar 1.000. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun anggaran produksi boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Langkah pertama yaitu menyusun format anggaran produksi seperti tabel yang di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Di langkah kedua, kita akan memasukkan data-data penjualan, persediaan akhir barang jadi, dan persediaan awal barang jadi pada tabel tadi yang ke dalam format anggaran produksi. Nah, dalam tabel format anggaran produksi ini kita akan memasukkan penjualannya berapa, seperti di contoh penjualan 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 2.000, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi 1.000. Di langkah ketiga, kita akan menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan atau unit dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, setelah kita masukkan ke formatnya, maka kita lihat di sini jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu sudah bertambah 10.000. Nah, pada langkah keempat, di sini kita akan menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi didapat dalam mengurangkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Nah, di sini setelah kita jumlahkan tadi, maka kita akan mengurangi persediaan awal barang jadi 10.000 dikurang 1.000, maka jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu adalah 9.000. Berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun, PTSI harus memproduksi boneka unyil sebanyak 9.000 unit untuk bulan Agustus 2008. Di sini kita akan membahas contoh penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. PT Sehati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008 atau mulai bulan Juli sampai September untuk boneka unyil. Berikut ini adalah rencana penjualan unit boneka unyil untuk 3 bulan. Pada bulan Juli, penjualan unit
sebanyak 7.000 dan Agustus sebanyak 8.000 dan pada bulan September ada 10.000. Maka nama saya Alkafa, saya akan menunjukkan presentasi buku ini. Yang kedua, memasukkan data-data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September, dan hasil awal barang jadi bulan Juli dengan format anggaran produksi seperti terlihat pada contoh 2 ini. Penjualan bulan Juli 7.000, Agustus 8.000, September 10.000, total 25.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi bulan Juli 1.000, Agustus 1.000, September 1.000, total 1.000. Dikurangin persediaan awal barang jadi bulan Juli 1.000, Agustus 1.000, September 1.000, total 1.000. Maka ketiga menghitung total barang jadi yang dibutuhkan untuk setiap bulan selama kuartal ketiga tahun 2008 dengan menjumlahkan penjualan setiap bulannya dengan persediaan akhir barang jadi yang relevan. Hitung pula total barang jadi yang akan diproduksi selama kuartal ketiga tahun 2008. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan bulan Juli 8.000, Agustus 9.000, September 11.000, total 26.000. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi bulan Juli 7.000, Agustus 8.000, September 10.000, total 25.000. Kebijakan tingkat produksi dibagi menjadi 2, kebijakan stabilisasi produksi, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Kebijakan stabilisasi produksi, kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Ini disebut dengan kebijakan stabilisasi produksi. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi setiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakannya. Ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan berbeda dengan kebijakan stabilisasi yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk periodenya.